Bab 1629. Apa kamu hidup mengandalkan istri dan putrimu? Itu mungkin karena analisisnya. Lagi pula, hanya kita yang memiliki motivasi untuk mencelakakan putrinya. Haven Marsh menganggap alasan analisis ini paling dapat diandalkan. Menurutku juga begitu. Lalu apa yang akan kakak lakukan untuk masalah ini? Seseorang bertanya, untuk apa kalian pedulikan masalah ini? Apa orang biasa ini bisa melukai kita? Tidak ada yang memasukkan masalah ini ke dalam hati. Pemusnahan Sekte Gazahar tidak hanya menimbulkan kegemparan di Zamaris, tapi menimbulkan kegemparan di Neslandia dan bahkan seluruh dunia. Sejak perjanjian para dewa dibatalkan, negara-negara adidaya sangat tenang. Jangankan gerakan besar, gesekan kecil pun tidak ada. Tapi kali ini Sekte Gazahar langsung dimusnahkan. Merupakan gerakan yang sangat besar. Pertama-tama, Sekte Gazahar sangat kuat. Di antara kekuatan utama di Neslandia, mereka pasti berada di barisan paling depan. Terutama, pemimpinnya Master Jagat 5, yang sangat langka di seluruh dunia. Yang kedua, Sekte Gazahar langsung musnah. Tidak ada yang selamat. Gerakannya benar-benar terlalu besar. Terutama seluruh prajurit Fradron yang menegang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian sebesar ini telah terjadi di Neslandia. Jika itu adalah musuh, semuanya sudah berakhir. Mereka perlu mempercepat langkah. Kerja sama dengan keluarga kerajaan dokter juga telah tercapai. Prajurit Fradron memberi syarat yang sangat menggiurkan, termasuk kekuasaan, uang, bahkan tanah dan sebagainya. Selama itu yang diinginkan keluarga kerajaan dokter, mereka akan menyanggupi. Juga menyediakan sumber daya seperti bahan obat yang sangat berharga bagi keluarga kerajaan dokter. Baru pada saat itulah keluarga kerajaan dokter setuju untuk membantu Neslandia menciptakan 5 master maha tinggi. Selain itu, membantu Nathan memulihkan meridian bela dirinya. Tentu saja, keluarga kerajaan dokter tidak yakin memperbaiki meridian bela diri. Mereka hanya ingin menunda dan mengambil keuntungan saja. Benar saja, dengan obat dan keterampilan medis kuno serta teknik bela diri, mereka membantu Neslandia menciptakan 5 master maha tinggi. Selain itu, dengan bantuan mereka Aaron Garrett dan 6 orang lainnya berhasil menjadi master maha tinggi. Masih banyak orang yang sudah mencapai level semi maha tinggi, atau mendekatinya. Kini kekuatan Neslandia meningkat pesat. Neslandia dengan sengaja mengukuhkan keluarga kerajaan dokter sebagai raja dokter pelindung negara. Status keluarga kerajaan dokter meningkat pesat. Di bawah kepemimpinan prajurit Fradron, Master Theodore Stahl secara khusus menemui Nathan untuk membantu memulihkan meridian bela dirinya. Demi prajurit Fradron, kamu tidak perlu bersujud untuk memohon padaku. Begitu mendengar bahwa sekelompok orang ini ingin memulihkan meridian bela dirinya, Nathan tertegun sejenak. Jika membiarkan mereka memulihkannya, lalu di kemudian hari Nathan menunjukkan kekuatannya. Mungkin mereka tanpa malu-malu akan mengatakan bahwa mereka telah memulihkannya. Aku tidak memerlukannya. Aku tidak akan meminum obat saktimu. Atau jarum saktimu. Tidak ada salahnya menjadi orang biasa. Kata Nathan. Kamu, lancang. Master Theodore Stahl sangat marah hampir meledak. Nathan, tolong hargai mereka. Biarkan Master mengobatimu. Bagaimana jika berhasil? Kamu adalah orang biasa sekarang. Jika Neslandia dalam bahaya atau keluargamu dalam bahaya, kamu hanya bisa menonton saja. Semua orang membujuk. Nathan tersenyum. Jangan khawatir. Keluargaku tidak akan berada dalam bahaya. Aku lupa. Putrimu sekarang diterima sebagai murid oleh Zamaris. Dan pemimpin tua Master Jagat 6 Zamaris melindunginya. Bahkan istrimu, Nona Kirana, telah diterima sebagai murid oleh para tetua Zamaris. Tentu saja mereka tidak dalam bahaya. Tapi kamu sebagai mantan Adipati Agung, apa hanya akan melihat putri dan istrimu tumbuh lebih kuat, sedangkan kamu terus menjadi orang biasa? Apa kamu akan terus ingin makan nasi lunak dari putri dan istrimu? Bab 1630. Malapetaka terbesar Neslandia tiba. Semua orang menatapnya dengan jijik dan mengolok. Nathan tersenyum. Tidak ada salahnya makan nasi lunak. Jika kamu punya istri dan anak seperti itu, kamu juga bisa makan nasi lunak.
VTTT. Semua orang hampir muntah darah. Ini pertama kalinya melihat seseorang berbicara tentang makan nasi lunak dengan tenang dan nyaman. Aku berterima kasih atas kebaikan kalian. Aku tidak memiliki niat untuk bertarung dan membunuh. Kalian bisa mencari orang lain. Kata Nathan. Kamu benar-benar tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Ayo pergi. Prajurit Fradron pergi dengan marah. Nathan tidak menyalahkan mereka. Prajurit Fradron melakukannya untuk kebaikan Neslandia. Tingkatkan kekuatan perlindungan Neslandia. Bagaimanapun, sekarang adalah masa kritis. Masalah internal dan eksternal dapat pecah sebelum persiapan selesai. Nathan hanya ingin istri, anak, dan ibunya selamat. Saat ini, di suatu tempat di luar negeri, sekelompok orang berkumpul bersama, sedang mendiskusikan sesuatu. Seperti yang kita semua tahu, Neslandia memiliki sumber daya terbaik di dunia. Tidak peduli orang biasa atau prajurit, Neslandia adalah pilihan pertama, terutama bagi kami Master Mahatinggi. Neslandia adalah wanita cantik yang begitu memesona, membuat semua orang terpincut. Sepanjang waktu ingin memilikinya. Betul sekali. Sumber daya yang dimiliki oleh Neslandia tidak terbayangkan negara lain. Terutama, Neslandia memiliki peninggalan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Harta berharga dalam bumi, binatang langka dan eksotis, dan bahkan beberapa senjata dan pedang sakti. Dari sebelum perjanjian para dewa muncul, kita hanya bisa menatapnya tapi tidak mendapat satu gigitan pun. Orang-orang Neslandia tidak memprovokasi masalah, tetapi mereka ulet. Mereka akan memukul siapa saja yang menyentuh barang-barang mereka. Salah satu orang mengenakan mantel panjang dan kacamata hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Baik, aku sudah tahu maksud kalian. Kalian membutuhkan kesempatan untuk keluar dengan bebas juga berbuat sesuka hati di Neslandia. Apa itu yang kalian inginkan?" "Aku bersedia. Tentu saja bersedia." Para Master Mahatinggi ini buru-buru mengangguk. Tentu saja mereka menginginkannya. "Aku punya cara." Pria bermantel itu tersenyum. "Bagaimana caranya?" Semua orang bertanya. "Ini sangat sederhana. Jajah dan kalahkan Neslandia. Lalu kita dapat membagi-bagi. Asalkan Neslandia menjadi milik kita, kalian bisa bebas melakukan apa saja." Pria bermantel itu mengatakan sebuah cara yang mengejutkan semua orang. "Apa? Jajah? Jajah Neslandia? Jadikan Neslandia menjadi milik kita." Semua orang bergidik. "Tidak. Neslandia terlalu kuat. Dari zaman dulu, tidak sedikit orang yang memprovokasi dan menyerang Neslandia. Tapi berapa banyak yang bisa mereka dapatkan? Ya, Neslandia terlalu ulet. Bahkan belum dapat dikalahkan." Dapat dilihat bahwa Master Mahatinggi ini takut pada Neslandia. Jika kita mengumpulkan banyak Master Mahatinggi, lalu didukung oleh kekuatan besar dari negara-negara adidaya, membentuk pasukan aliansi yang belum pernah ada sebelumnya. Pria bermantel itu berkata, "Apa? Mengumpulkan kekuatan seluruh dunia untuk menyerang Neslandia?" Bola mata semua orang hampir keluar. Seluruh dunia, terlalu berlebihan. Hanya mengumpulkan kekuatan dan master-master yang bersedia membagi-bagi Neslandia. Menurutku musuh Neslandia tidak sedikit. Ada banyak yang bersedia untuk bergabung. Benar. Tidak sedikit orang yang membenci Neslandia. Jika semua kekuatan ini terkumpul, sangat mungkin untuk menyerang Neslandia. Pria bermantel berkata, "Sejujurnya, selama beberapa waktu ini, aku sedang mengumpulkan pasukan aliansi untuk menyerang Neslandia. Tidak berapa lama, pasukan aliansi akan terbentuk. Mereka akan menyerang Neslandia dalam satu serangan. Lalu kita bagi-bagi seluruh isi Neslandia." Bersambung.